Ya, jadi dari database kami itu pelaku pernah melakukan suatu tindak pidana pengerusakan, yaitu di fasilitas objek vital, dalam ini dalam kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Lampung, dan pelaku ini melakukan aksinya pada tahun 2016 dan sudah menjalani hukuman dengan putusan hukuman sesuai dengan KUHP pasal 406 dan sudah menjalankan hukuman. Tapi suruh tunggu kabar berikutnya. Tapi beliau memaksa. Beliau bilang begini, kalau kamu tidak menerima saya, ketemu ketua MUI, saya habisin kamu. Buka tas, ternyata isinya pistol. Dan setelah itu dia menundukkan saya. Saya lari ke sana karena panik. Saya ketembak. Tapi saya ketembak alhamdulillah, tapi dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, tidak tertembus, cuma baju aja. Verbal, dengan apa tertulis? Dengan ada kan suratnya itu? Bukan hanya MUI yang diancam, tetapi semua pejabat negara, khususnya Majelis Ulama Indonesia. Ini bukan bentuk dari teror, tapi dari orang yang salah dalam belajar agama atau memahami agamanya. Dan kita meminta aparat kepolisian untuk mengusut ini secara tuntas. Meskipun saya dengar kabar pelakunya meninggal, tapi latar belakang tetap harus dicari ya agar kejadian-kejadian serupa tidak terulang. Terungkap ada transfer 200 juta ke rekening penembak kantor MUI, aksinya diduga suruhan. Pelaku penembakan kantor Majelis Ulama Indonesia bernama Mustafa NR diduga sebagai orang suruhan. Dugaan itu muncul setelah terungkap data rekening bank milik Mustafa dengan dana masuk hingga ratusan juta rupiah. Redaksi Berita1.com berhasil mendapatkan kopi buku rekening bank milik Mustafa di Bank BRI unit Kedongdong, Teluk Betung, Lampung. Dari buku rekening itu tercatat Mustafa baru membukanya pada 11 Maret 2020. Dari transaksi yang terlihat di buku rekening itu, Mustafa beberapa kali menerima transfer dengan jumlah yang bervariasi. Pada Desember 2022, Mustafa menerima kiriman uang sebesar 200 juta dan ada juga transfer sebesar 100 juta. Dari orang yang sama, dan dia antar juga. Jadi dia pulang pergi Lampung Pesawaran Lampung Jakarta itu secara spesifik nggak ada. Nah itu yang membuat kami sulit, dan kemudian setelah kami baca suratnya kan tidak ada meninggalkan identitas di mana alamatnya, nomor handphonenya, sehingga kami sulit untuk mengkonfirmasi. Yuk kita ketemu. Nah itu biasanya kan seperti itu ya, meninggalkan nomor handphone dan alamat. Terakhir, pelaku penembakan di kantor MUI Pusat itu menerima transferan uang pada 16 Januari 2023. Pada tanggal itu, Mustafa menerima uang sebesar 31 juta. Adanya kiriman uang di rekening milik Mustafa itu memunculkan dugaan bahwa aksi penembakan di kantor MUI Pusat bukan atas inisiatifnya. Diduga, warga Lampung berusia 60 tahun itu mendapat order untuk melakukan aksi tersebut. Ada dugaan bahwa pelaku memang ada yang menyuruh untuk membuat situasi politik panas dan bermain di air keruh. Polisi harus mengusut asal uang yang ada di rekening Mustafa ini, ujar sumber Berita1.com yang membeberkan data rekening bank tersebut. Tidak hanya itu, sumber tersebut juga menunjukkan kartu keanggotaan Mustafa di sebuah klub menembak. Klub menembak tersebut bernama Garuda Sakti Shooting Club. Berita1.com telah berusaha menghubungi pihak kepolisian untuk mengkonfirmasi hal ini, namun sejauh ini belum ada respon dari polisi. Seperti diketahui, Mustafa adalah pelaku penembakan di kantor MUI Pusat yang terletak di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 2 Mei 2023. Selain dua staf MUI luka-luka dalam insiden itu, Mustafa yang merupakan warga Kabupaten Pesawaran, Lampung meninggal dunia setelah dibawa ke Polsek Menteng. Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo mengatakan Mustafa pernah mengalami gangguan jiwa dan sempat dipasung pada 2016. Pria yang mengaku sebagai nabi itu juga pernah melakukan aksi pengerusakan kantor DPRD Lampung. Aksi merusak kantor DPRD Lampung itu membuat Mustafa harus menginap di Hotel Pradeo alias penjara selama 5 bulan. Menurut AKBP Pratomo Widodo, Mustafa diketahui tidak terkait dengan kelompok teroris atau radikal. Menurut pengakuan istrinya, Mustafa berangkat ke Jakarta pada Senin 1 Mei 2023. Dia berangkat setelah maghrib dan pamit ke istrinya hendak ke Jawa menggunakan mobil travel, ujar AKBP Pratomo Widodo.